Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Salam sehat, salam silaturahim. Mari kita mulai pelajaran pada hari ini. Kita berdoa bersama-sama niatkan mendekatkan diri kepada Allah agar mendapat rahmat dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang pertama adalah syaja'ah. Syaja'ah menurut bahasa adalah berani atau teguh. Artinya sifat pertengahan antara al-jub pengecut dan tahawur, yaitu berani tanpa perhitungan. Jadi bisa dikatakan syaja'ah itu menurut bahasa bukan sifat pengecut dan bukan sifat berani tanpa perhitungan. Jadi ada di tengah-tengahnya, ya. Itu nanti bisa kalian pahami setelah bahasan selanjutnya. Menurut istilah, syaja'ah artinya keteguhan hati dan kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan hal yang benar secara bijaksana dan terpuji. Nah, yang perlu diperhatikan secara bijaksananya dan terpuji. Jadi, keteguhan hati dan kekuatan pendirian. Nah, kaitan keteguhan hati ini merupakan arti dari istiqomah. Pijakannya apa? Yaitu hal yang benar menurut syariah Islam. Nah, sikap syaja'ah bagian ciri dari sikap istiqomah di jalan Allah. Karena orang yang istiqomah dia hanya takut dan selalu berharap kepada Allah. Jika kita bersyaja'ah maka kita tidak akan mudah takut. Kita hanya takut kepada Allah saja dan berharap kepada Allah saja, tidak berharap kepada manusia. Orang yang saking dia itu bersyaja'ah. Imam Syahid Hasan al-Banna mendefinisikan syaja'ah itu sebagai azimul ihtimal, yang artinya besarnya daya pikul dan daya tahan. Ia akan bersabar ketika diberi ujian dan bersyukur ketika ia diberi kenikmatan. Nah, maksudnya daya pikul ini orang yang bersyaja'ah itu punya daya pikul, daya tahan kekuatan, ya, kekuatan diri ketika menghadapi suatu masalah, maka dia akan bersabar. Ketika dia akan mempunyai mempunyai rezeki, mempunyai kenikmatan, maka dia akan mudah bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Jadi dia tidak seakan-akan lupa dengan Allah. Dia menyadari bahwa kekuatan yang diberikan kepadanya, masalah yang diberikan kepadanya itu datangnya dari Allah. Nah, jadi punya daya pikul dan daya tahan. Oke, ya. Selanjutnya, dalil syaja'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Wala tahzanu, ya, jangan bersedih hati, ya. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita merasa beriman, termasuk golongan orang beriman, maka janganlah pernah bersikap lemah, jangan pernah menyerah, dan jangan pernah bersedih hati. Nah, itu perintahnya seperti itu. Ya, meskipun kesannya lemah, mungkin kita di dalam hati kita membangun sikap yang kuat, punya ketahanan mental yang sangat kuat, ya. Jadi kalau ingin digolongkan orang yang beriman, maka harus tidak boleh bersedih, tidak boleh bersedih hati. Dan harus disadari bahwa manusia itu
adalah makhluk Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain yang diciptakan oleh Allah. Dibandingkan dengan malaikat, dibandingkan dengan jin, manusialah yang paling sempurna. Ya. Karena apa? Dia mempunyai akal. Jadi kita tidak boleh lemah. Ya. Kalau kita mudah menyerah, mudah lemah, sebenarnya kita itu cenderung menggunakan hawa nafsu kita, yang mana hawa nafsu itu merupakan merupakan milik jiwa jin, ya, milik ruhnya jin, yang dimiliki oleh jin itu nafsunya yang dikedepankan. Berarti kalau kita merasa mudah lemah, maka sebenarnya kita itu cenderung berteman dengan jin, ya. Tuh. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taqaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan, ya. Jadi ayat ini merupakan dalil bahwa kita harus berpegang teguh kepada ajaran agama. Ketika mudah berpegang teguh istiqomah, ya, istiqomah maksudnya, istiqomah, maka kita tidak akan mudah lemah, ya. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Ya, ada larangan melampaui batas. Gitu. Jadi istiqomah itu pasti ada pedomannya. Nanti pas istiqomah puasa setiap hari, ya, tanpa ada ajarannya, ya, tanpa ada dasarnya, ya. Nanti puasanya sampai malam misalkan. Puasanya kan biasanya bukanya maghrib. Nah, ternyata saking merasa istiqomah, dia itu buka puasanya hingga jam 9 malam. Nah, maka itu tidak boleh, akan menyesatkan, ya. Selanjutnya macam-macam syaja'ah. Syaja'ah harbiyah, syaja'ah nafsiyah, ya. Kalau syaja'ah harbiyah adalah bentuk keberanian yang tampak secara langsung. Jadi sikap beraninya itu kelihatan, ya. Misalnya keberanian kaum muslimin zaman dahulu untuk berjihad perang demi membela agama, ya, demi membela tanah air. Itu adalah keberanian yang tampak. Nah, ternyata ada juga syaja'ah nafsiyah, keberanian secara mental, ya, secara kejiwaan seseorang. Ia akan berani dalam menghadapi bahaya dan penderitaan yang dialami selama hidup, jika hal tersebut demi menegakkan keadilan. Jadi pantas untuk dibela, ya, berani untuk dibela, pantas, ya, karena itu memang untuk menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Nah, ukuran keadilan dan kebenaran itu apa? Ya, pada ajaran agama pedomannya. Ya. Contohnya, berani menjadi kuat dan sabar saat menderita, mengalami musibah, sakit, atau ketika kita dihina. Ya. Kan dalam hidup pastinya ada yang berbeda, tidak sama dengan keinginan kita. Kadang kita dihina, dirasani, ya, maka di situ harus ada kekuatan mental yang harus kita bangun dalam hidup kita. Nah, kalau kita tidak sabar menghadapi hinaan, menghadapi penderitaan itu, maka kita akan mudah lemah. Coba kita sabar, tampak kita itu sebagai orang yang kuat, ya, berani untuk menguatkan diri, menahan hawa nafsu. Itu, ya.
Selanjutnya implementasi syaja'ah. Dari dua macam syaja'ah tadi, harbiyah dan nafsiyah, kita pelajari tentang bagaimana praktek ya, cara mengimplementasikan sikap syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kuwatul ihtimal. Itu bagian dari syaja'ah ini ya. Daya tahan yang besar ya. Kekuatan, ketahanan yang besar yang ada pada diri kita ya. Terutama mental ini ya. Sabar dan siap untuk menghadapi kesulitan, penderitaan, bahaya ataupun lainnya saat berjuang di jalan Allah. Pastinya hidup kita itu merupakan suatu rangkaian ibadah yang kegiatan-kegiatannya itu pasti ada ibadah. Belajar, sekolah, kemudian membantu orang tua, ya. Itu merupakan perjuangan kita dalam hidup di jalan Allah. Maka di situ dibutuhkan kesabaran, kesiapan mental untuk menghadapi kesulitan yang dihadapi ketika kita sekolah ya. Misalkan ada kesulitan ekonomi, nah itu butuh kesabaran bagaimana kita mengatasinya ya. Ada tantangannya ya, tetap harus berani untuk bertahan ya. Itu jangan mudah lemah, jangan mudah menyerah. Kemudian as-soroha fil haq, terus terang dalam kebenaran ya. Jadi kita harus berani terus terang ya, meskipun di situ banyak tantangannya ya. Karena sebagaimana ya, qulil haqqa wa in kana murran. Katakanlah hal yang benar, sesuatu yang benar meskipun sekalipun itu pahit ya. Kita dimintai keterangan ya, karena untuk kemaslahatan pengadilan misalkan ya. Itu kalau memang ada kita dimintai keterangannya, maka kita harus memenuhi itu ya. Harus memberitakan yang sebenarnya. Itu ya. Oke. Nah, selanjutnya kitmanu sirri, memegang rahasia. Maksudnya berani amanah. Berani amanah. Nah, keberanian untuk amanah ini kadang sulit ya. Bisa saja tantangannya itu kita hadapi dari orang-orang sekeliling kita yang kadang kita itu dibenci karena kita amanah. Ya, kan bisa saja ketika kita melakukan kegiatan sosial, manajemen, mengatur suatu lembaga, kadang kita mau berusaha amanah itu ada yang tidak suka kepada kita. Nah, kita harus berani amanah di situ ya, demi kemaslahatan umat ya. Ini ada riwayat ya, sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an itu pernah diberitakan, diinfokan oleh Rasulullah, diberitahu bahwa siapa saja orang-orang yang tergolong orang yang munafik yang hidup pada masa itu ya. Nah, sahabat Hudzaifah itu tidak pernah memberitakan info itu kepada orang lain, sekalipun kepada Khalifah Umar. Cumaan apa? Hudzaifah itu punya kehati-hatian dengan golongan orang-orang munafik. Tidak sampai memberitakan, menjelekkan siapa yang tergolong orang-orang munafik yang ada pada zaman itu. Ya, jadi itu contoh berani, punya keamanahan ya. Kemudian selanjutnya al-i'tiraf bil khata', mengakui kesalahan, berani siap dicaci, dimaki, dikucilkan ataupun yang lainnya. Jadi ketika kita mengakui kesalahan kita, keteledoran kita, itu merupakan bentuk keberanian ya, bentuk implementasi dari syaja'ah ya. Akibat kesalahan yang pernah kita perbuat, salah satu contoh dihukum di tempat umum karena berzina. Contohnya berzina, orang yang berzina karena dia itu bertaubat, maka dia berani untuk bersyaja'ah
ya di jalan Allah, berani menegakkan hukum Allah karena dia bertaubat, nah, berarti dia siap untuk dicaci, dimaki dan dikucilkan, ya, demi apa? Ketaatannya kepada Allah. Nah, jadi dia mengakui kesalahannya, ya. Selanjutnya al-insafu minadzati, ya. Bersikap objektif pada diri sendiri, ya. Jadi kita harus menyadari dalam diri kita itu pasti ada kekurangan dan kelebihan, ya. Menyadari juga bahwa orang lain tuh punya kekurangan dan kelebihan, dan itu harus kita saling memahami, tidak boleh saling mengejek, ya. Nah, kalau kita mau ada keberanian, ya, untuk mengakui kekurangan kita, mengakui kelebihan kita, maka di situ pasti ada keseimbangan untuk saling melengkapi hal-hal yang kurang dari melengkapi hal-hal yang kurang dari individu yang satu dengan individu yang lain. Kalau sudah saling melengkapi, maka tidak ada yang tidak sempurna, ya, untuk menyelesaikan segala sesuatunya yang ada di dunia ini, ya. Itu. Menilai dirinya secara objektif dan meyakini bahwa dirinya memiliki kekurangan, ya. Itu yang harus ditanamkan di dalam karakter diri kita. Selanjutnya milku an-nafsi indal ghadab, mengakui diri saat marah, menguasai diri saat marah, mampu mengontrol diri saat marah. Ketika kita bersyaja'ah, ya, kadang kita perlu untuk marah, ketegasannya itu kayak orang marah, tapi dia harus mampu menguasai dirinya, ya, tidak boleh merusak kemaslahatan umat, tidak boleh membuat resah umat, tangguh kuat dalam melawan hawa nafsu dan amarah, ya. Meskipun dia emosi, namun dapat berpikir jernih, bisa melampiaskan kemarahannya pada hal-hal yang positif. Nah, itu merupakan mampu menguasai diri saat marah, sehingga tidak menghilangkan kemaslahatan bersama, tidak brutal atau anarkis. Nah, jadi mau tegas, mau marah, ya, sebenarnya bolehlah sedikit-dikit, ya, tapi jangan sampai brutal dan anarkis merusak fasilitas umum. Maka di situ sebenarnya bukan suatu keberanian, dia malah merusak, ya. Nah, jadi itulah batasan-batasan syaja'ah yang dimaksud dengan bersaja'ah itu tidak sampai menghilangkan kemaslahatan umat, ya. Tuh. Apalagi dengan bahasa-bahasa yang kasar, ya. Nah, tidak ada unsur menghasut juga, karena itu perbuatan yang jelek, ya. Ya, istilahnya dia mampu untuk menguasai dirinya, kemarahannya itu dicurahkan pada hal-hal yang positif. Tuh. Selanjutnya adalah cara-cara menanamkan sikap syaja'ah. Ya, biar mudah menanamkan sikap syaja'ah itu ada 5, ya. Itu. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah al-imanu bil ghaib, iman kepada yang ghaib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberikan pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ya, jadi ini Allah menginfokan bahwa, ya, kalau kita memang tergolong orang-orang yang bertawakal, maka pastinya kita itu, ya,
berharapnya hanya kepada Allah, berharap pertolongan itu hanya kepada Allah. Kalau sudah merasa hanya Allah lah yang bisa menolong kita, nah, maka sebenarnya dia sudah punya kekuatan, ya, kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu masalah cobaan yang dialami ketika hidupnya, ya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu, ya. Jadi al-iman bil ghaib ini, kalau kita sudah pandai menanamkan, ya, keimanan kita kepada sesuatu yang ghaib, ya, maksudnya ghaib di sini sesuatu yang tidak disangka-sangka, datang pertolongan, datang rezeki kepada kita, ya, itu yang datangnya memang dari Allah. Nah, di situ yang dimaksud dengan hal yang gaib. Kita akan yakin berharap hanya pertolongan Allah lah yang dapat menolong kita. Ya, yakin pada hasil takdir Allah yang belum kita ketahui. Ya. Sehingga akan muncul keberanian pada diri muslim. Keberanian yang dibentengi keimanan dan ketawakalan kepada Allah. Jadi kalau kita sudah yakin bahwa Allah lah yang bisa menolong, ya, bahwa rencana Allah itu memang baik untuk kita, ya, pandangan Allah itu yang paling baik untuk kita, maka kita tidak akan mudah timbul rasa khawatir dalam hidup kita bahwa kita itu akan menderita, ya, tidak akan takut dengan penderitaan, ya. Itu bisa dipahami, ya, itu harus tertanam dalam diri kita, harus berani, ya, bahwa hanya Allah lah yang bisa menolong kita. Selanjutnya al-mujahadatu 'alal khauf, menaklukkan rasa takut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ya. Ini menaklukkan rasa takut kita dengan cara mengutamakan rasa takut kita kepada Allah. Cara menaklukkan rasa takut yang kita hadapi dalam hidup kita itu. Ya, ini dicontohkan berperang, ya. Rasa takut, ya, itu pasti kita alami dalam kehidupan. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut itu? Ya, maka kita harus menaklukkan rasa takut itu dengan cara mengutamakan rasa takut kita kepada Allah, ya. Yang paling ditakuti itu adalah Allah. Itu yang diutamakan, cara menaklukkan rasa takut yang banyak ada pada diri kita. Ya, dengan begitu ia akan mampu mengendalikan rasa takut yang lain. Meremehkan rasa takut yang lain. Iya, ya, yang hanya pantas untuk ditakuti itu hanyalah Allah. Melawan ketakutan akan kezaliman menjadi salah satu pembuktian kesungguhan dalam taat dan keimanan kepada Allah. Bagaimana? Takut untuk ngerasani, takut untuk menzalimi orang lain, takut untuk menyinggung orang lain karena itu merupakan perintah Allah, ya, khawatir nanti tersinggung, ya. Nah, itu takut tersakiti orang lain. Nah, itu merupakan sebenarnya dia itu takut kepada Allah, ya.
Bagaimana tidak takut kepada Allah? Karena itu adalah perintah untuk tidak suka ngerasani, tidak suka menghina orang lain. Itu namanya kan mendolimi. Kalau kita kadang memfitnah, menuduh orang lain, mendolimi orang lain, itu adalah sebenarnya adalah tidak boleh, larangan, merupakan larangan dari Allah, ya. Pentingnya taurisul khairiyah, ya, pewarisan kebaikan. Untuk menanamkan syaja'ah jika diinginkan, ya, jika memang ingin menjadi penerus generasi, menjadi pemberani melawan kebatilan, maka di situ harus diajarkan, dibiasakan sejak dini, ya. Bagaimana caranya? Dengan memberikan contoh dan teladan kepada mereka mengenai keberanian dalam membela kebenaran, keberanian dalam berani bersabar, tidak tidak marah, tidak mudah marah, tidak mudah anarkis. Nah, itu merupakan keberanian sejak dini, ya. Ingatlah, kebaikan akan mewariskan suatu kebaikan, keburukan akan mewarisi suatu keburukan pula. Jadi catatan batasan syaja'ah itu pada kemaslahatan, ya, kemaslahatan umat itu diutamakan. Jadi keberanian itu juga mengukur kemaslahatan umat, kebaikan orang lain, ya. Oke, lanjut. As-sabru ala at-ta'ah, bersabar dalam ketaatan. Sifat keberanian yang ditopang oleh kesabaran dalam diri. Tanpa kesabaran, keberanian hanyalah bentuk emosi semata. Jadi berani tapi tidak sabar. Nah, itu nafsu, ya, pekerjaan hawa nafsu, ya, pekerjaannya setan, ya, pekerjaannya jin, ya. Jadi jin yang dibuat begitu banyak nafsu, nah di situ jadi kita cenderung mengikuti arahnya setan. Nah, jadi harus seimbang antara berani dan sabarnya, ya. Seimbang antara kesabaran dan keberanian itu harus dibangun, karena dalam bersaja'ah itu pasti akan mengalami tantangan, ujian, cobaan. Maka harus dibarengi dengan kesabaran. Tanpa kesabaran, berani itu tidak akan ada artinya, ya. Tadi sudah dijelaskan, hanya semata-mata karena nafsu, bukan karena ingin berjuang di jalan Allah, ya. Paham, ya? Oke, kita lanjutkan. Keyakinan pada al-ajru minallah, ya, pahala dari Allah Ta'ala. Ya, jadi dia yakin bahwa keberaniannya itu semata-mata karena Allah. Sama sebenarnya, ya. Mengharap ridhonya Allah, mengharap pahala dari Allah, tidak mengharap balasan dari sesama manusianya. Dia hanya mengharap pahala dari Allah, ya. Membuat seorang muslim menjadi seorang yang pemberani dengan mengharap ridhonya Allah, ya. Ia akan tetap berkomitmen untuk beramal dan berjuang di jalan Allah. Itu cara menanamkan sifat syaja'ah biar kita semangat bersyaja'ah, hanya semata-mata karena mengharap ridho dan pahala dari Allah, ya. Itu. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.